Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Il-Agasi Al-Mbabda Susanti dengan NIM 1941083 dari kelas studi Fikih F dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi Fikih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi salah seorang ulama besar, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau lahir pada tanggal 1 Safar tahun 683 Hijriah dengan nama Ali bin Abdul Kafi bin Adi bin Tamam As-Subki Al-Ansori Al-Hasroji Abul Hasan Taqiyuddin. Beliau wafat pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 756 Hijriah, tepatnya ketika beliau berusia 73 tahun. Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, tafsir, ushul fikih, nahwu shorof, dan juga sastra dari mazhab Syafi'i. Beliau adalah seorang hakim agung dengan julukan Syekhul Islam dan juga seorang imam besar yang disebut-sebut sebagai pucuk pimpinan dari mazhab Syafi'i di wilayah Mesir. Adapun guru beliau diantaranya adalah Syekh Zainuddin yang merupakan ayahnya, dan juga ada Imam Az-Zahabi, ada Syamsuddin bin Naqib, ada Hafiz Dimyati, dan juga ada Syekh Al-Islam Ibnu Daqiq Al-Id. Adapun penerus beliau di masa yang mendatang ada Tajuddin As-Subki yang tidak lain adalah merupakan putranya sendiri, dan juga ada Jamaluddin Abu Muhammad Al-Asnawi yang merupakan muridnya. Setelah dirasa cukup belajar di wilayah Kairo, beliau kemudian berpindah ke wilayah Syam, di mana beliau kemudian diangkat menjadi seorang qadi atau seorang hakim di wilayah Damaskus oleh pemerintah Nasyiriyah. Pada saat tersebut, beliau mendapat julukan Qadi Al-Qudaa, yaitu hakim dari semua hakim. Dan beliau menjadi seorang hakim ketua kurang lebih selama 17 tahun. Yang kemudian jabatan tersebut digantikan putranya, yaitu Tajuddin As-Subki, dikarenakan kondisi kesehatannya yang kurang baik. Selain itu, beliau juga menjadi seorang khatib di Masjid Agung Umayyah dan juga seorang pengajar di beberapa lembaga pendidikan tinggi di wilayah Damaskus. Beliau sendiri terkenal sebagai seorang ulama yang begitu peduli dengan pendidikan putranya, di mana beliau selalu berusaha untuk mengecek perkembangan keilmuan dari putranya, yaitu Tajuddin As-Subki. Di mana ketika Tajuddin baru pulang dari seorang syekh, maka beliau akan meminta Tajuddin menunjukkan apa yang dia peroleh. Hal tersebut dituturkan oleh Tajuddin As-Subki. Jika ia datang kepada seorang syekh, maka sang ayah akan berkata, "Tunjukkan apa yang telah kamu peroleh, yang kamu baca, dan yang kamu dengar." Maka Tajuddin akan menerangkan tentang hal-hal yang ia peroleh dalam majelis. Jikalau Tajuddin pulang dari Az-Zahabi, maka beliau akan berkata, "Tunjukkan yang telah engkau dapat dari syekhmu." Jika Tajuddin pulang dari Syekh Najmuddin Al-Qafazi, maka beliau akan mengatakan, "Yang kau dapat dari Masjid Tingkis." Jikalau Tajuddin pulang dari Syekh Syamsuddin Ibnu Naqib, maka beliau akan mengatakan, "Yang kamu dapati dari Syamiyah." Jika Tajuddin pulang dari Syekh Abu Abbas Al-Andalusi, maka beliau akan mengatakan, "Yang kau dapati dari masjid." Dan jikalau Tajuddin pulang dari Hafiz Al-Mizi, maka beliau akan mengatakan, "Yang kamu peroleh dari Asy-Syaikh," di mana beliau melafalkan kata Asy-Syaikh dengan sangat fasih dengan meninggikan suaranya. Dalam hal tersebut, Tajuddin mengerti bahwa hal tersebut bertujuan agar Tajuddin juga ikut merasakan kebesaran nama dari Al-Mizi, sehingga dia akan lebih banyak mendatangi majelis Al-Mizi. Adapun karya-karya Imam Taqiyuddin As-Subki ini diperkirakan telah mencapai sekitar 150 buku.
Adapun beberapa di antaranya yaitu seperti Takmilah Syarah Al-Muhadzab, di mana buku tersebut digunakan untuk mencukupkan yang kurang dalam Syarah Al-Muhadzab karangan dari Imam Nawawi. Lalu ada Syarah Kitab Al-Minhaj. Ada pula Tafsir Az-Zurrun Nazim fi Tafsiril Qur'anil Azim. Ada kitab penolak faham Ibnu Taimiyah dalam persoalan talak dan juga ziarah. Lalu ada kitab At-Tahbiril Muhadzab fi Tahrifil Mazhab, yaitu syarah kitab Minhaj. Ada pula Al-Ibtihaj fi Syahril Minhaj. Ada Raful Hajib an Muhtasar Ibnul Hajib. Dan ada pula Nurul Masobi fi Sholatit Tarwih. Dan juga masih banyak lainnya. Adapun ketika beliau meninggal, jenazahnya ini diiringi oleh ribuan orang, yang mana bahkan ada orang yang mengatakan tiada yang bisa menandingi jumlah petakziah dari Imam Ahmad bin Hambali kecuali jumlah dari petakziah Imam Taqiyuddin Asbaghi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.